Jika aku boleh bilang, cinta ibu adalah bentuk perasaan paling sempurna yang pernah ada di dunia. Perasaan yang tak akan pernah ada pembanding di hati seorang wanita. Perasaan yang selalu mempunyai tempat tersendiri dan tak akan pernah tergantikan selamanya. Dia bahkan selalu hidup di dalam hati para anaknya meskipun Tuhan telah memanggilnya pergi. Jiho saat itu masih sangat kecil ketika ibunya harus pergi meninggalkan dia selamanya. Dulu, Ibu Jiho sering bercerita tentang kisah ibu penguin yang selalu mengawasi anaknya di bumi dari negeri awan. Saat musim hujan tiba, ibu penguin itu akan turun untuk menghibur anaknya yang sedih, kemudian pergi lagi ke negeri awan saat musim hujan telah berhenti. Jiho percaya bahwa ibunya tak pernah benar-benar pergi meninggalkannya. Ibu Jiho sedang mengawasi dan melihat dirinya dari negeri awan, dan dia akan kembali ke bumi ketika musim hujan telah tiba untuk menjenguknya. Jiho kini hanya hidup berdua dengan ayahnya, namanya adalah Wujin. Mereka berdua tinggal di sebuah desa yang masih sangat jarang penduduknya. Wujin selalu berangkat pagi untuk bekerja, kemudian dia segera pulang dan kemudian mempersiapkan kebutuhan Jiho sebelum berangkat sekolah. Saat pulang dari sekolah, Jiho mampir di toko roti milik Paman Honggu. Di sana, ia bercerita bahwa dirinya menjadi perwakilan kelas untuk mengikuti lomba lari keluarga di sekolah. Dia harus berlari dengan ayahnya masing-masing. Tapi Jiho terlihat tidak senang, karena yang selama ini dia tahu ayahnya tak pernah bisa berlari. Bahkan, naik sepeda pun dia tak pernah bisa menggayuh dengan cepat. Honggu pun dengan senang hati bersedia menggantikan ayah Jiho untuk mengikuti lari keluarga di sekolahnya nanti. Hari berikutnya, saat perlombaan lari akan dimulai, Jiho diberitahu oleh temannya bahwa yang menjadi teman berlari haruslah ayahnya sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Dengan muka kesal, Jiho mengambil kaos yang sudah dipakai Paman Honggu. Saat Jiho akan menyerahkan kaos itu pada temannya, tiba-tiba ayah Jiho datang dan langsung memasuki arena bersamanya. Wujin pun mulai berlari. Awalnya, dia hanya berlari biasa. Namun saat melihat Jiho yang murung, dia menjadi tidak tega dan mulai menambah kecepatan. Dia mulai berlari sangat cepat, dan dia mendahului semuanya. Namun tiba-tiba, Jiho sadar ayahnya sedang tak baik-baik saja. Dia khawatir ayahnya juga akan meninggalkannya ke negeri awan. Tapi Wujin menjelaskan bahwa dirinya tak akan pernah pergi tanpa Jiho. Dia akan terus menemani dan menjaganya. Pagi itu, saat Jiho dan ayahnya sedang terlelap, hujan pun mulai turun. Jiho yang mendengar rintik hujan bergegas keluar dari rumah dan menuju ke stasiun kecil di dekat rumahnya. Kemudian disusul ayahnya. Beberapa kali Jiho keluar masuk stasiun itu, tapi tidak menemukan ibunya. Bahkan hingga hujan telah reda. Setelah beberapa kali dibujuk oleh ayahnya, akhirnya Jiho mau diajak pulang. Saat hendak melewati terowongan, mereka melihat seseorang yang duduk menunduk di ujung terowongan. Sebagai orang dewasa, Wujin tentu khawatir dan takut. Kenapa di tempat seperti ini, tiba-tiba ada seseorang yang duduk sendirian. Tapi bagi Jiho, yang duduk itu adalah ibunya yang baru tiba dari negeri awan. Saat Wujin mengendap-endap mendekati seorang itu, Jiho justru mendahulunya dan menyentuhnya. Wujin pun terkejut dan mundur seketika saat seseorang itu bangun. Dia adalah wanita yang sangat tidak asing baginya. Wanita itu mirip sekali dengan istrinya. Bagi Wujin, ini adalah keadaan yang sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin istrinya bisa hidup kembali? Wanita itu seperti kebingungan. Dia tidak ingat dengan Jiho dan Wujin. Kemudian Jiho mengajaknya pulang ke rumah. Di rumah, Jiho menunjukkan semuanya. Foto-fotonya memang benar-benar mirip dengan wanita itu. Kita sebut saja wanita ini adalah Ibu Jiho. Wujin meminta Jiho untuk merahasiakan semua ini. Keadaan ini akan terasa sangat janggal bagi orang lain. Jiho pun mulai menjelaskan pada ibunya yang tidak ingat apa-apa. Jiho bilang bahwa ibunya kemarin sakit dan dirawat di rumah sakit negeri awan. Baru saja hari kemarin ibunya sembuh. Dan kenapa si ibu bisa di terowongan? Ya karena mereka sedang main petak umpet. Setidaknya alasan itu akan membuat ibunya Jiho tak bingung lagi tentang keadaannya. Pagi itu keadaan di rumah sangat berbeda. Aura bahagia sepertinya memenuhi rumah sederhana itu. Wujin menjadi lebih semangat bekerja. Begitupun dengan Jiho yang bertambah semangat sekolahnya.
Bahkan, Jiho harus bolos sekolah karena ingin segera pulang dan bermain dengan ibunya seharian. Lim Soah, itulah nama wanita itu. Saat Jiho dan Wujin tidak di rumah, Soah membersihkan rumah sendirian. Di dalam laci, dia menemukan sebuah dompet merah berisi cincin dan kunci. Ketika dia mencoba memakai cincin itu, tiba-tiba Jiho pulang. Jiho bilang gurunya tidak hadir hari ini, jadi dia bisa pulang pagi. Padahal sebenarnya dia bolos sekolah karena ingin menghabiskan waktunya seharian untuk melepas rindu dengan ibu. Pagi itu, ibu dan anak itu bermain dan menghabiskan waktu mereka bersama. Jiho benar-benar rindu dengan ibunya. Hari itu benar-benar hari paling bahagia bagi dirinya. Saat makan malam, Jiho rindu dengan masakan kue beras ibunya. Soah yang masih juga belum ingat dengan dirinya sendiri, kebingungan karena ia juga lupa dengan kemampuannya. Entah memang bisa atau sebenarnya dia memang tidak bisa. Dia sendiri pun tidak tahu. Soah kemudian mulai memasak kue beras requestan dari Jiho. Entah apapun jadinya nanti, yang penting dia harus kelihatan memasak dulu. Tanpa diduga, kue beras yang sedang ia goreng meletus-letus dari atas wajan. Wujin yang melihat itu pun langsung mendekap Soah dan melindunginya. Saat Jiho sudah tertidur, Soah kemudian mengobati punggung Wujin yang terkena minyak panas. Sambil mengoleskan salep ke badan Wujin, Soah bilang, "Aku masih tidak ingat. Jika memang benar dirinya adalah seorang ibu dan istri, tentu dirinya menikah karena cinta, bukan?" Soah ingin Wujin menceritakan kisah pertemuan mereka waktu dulu. Mungkin itu akan berarti sesuatu bagi Soah. Wujin pun mulai bercerita. Saat itu, mereka masih duduk di bangku sekolah. Mereka satu kelas selama 3 tahun. Soah adalah murid terpandai di sekolah saat itu. Sedangkan Wujin adalah atlet renang sekolah dan masuk kelas hanya paruh waktu saja. Jadi, mereka jarang mengobrol. Saat itu adalah waktunya pelajaran berenang. Wujin yang jago renang diminta membantu sang guru untuk mengajari murid-murid yang lainnya. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba ada salah satu murid yang hampir tenggelam. Wujin kemudian datang menolongnya. Ternyata yang ia tolong adalah Soah. Sejak saat itulah, Wujin jadi sering memperhatikannya. Honggu adalah sahabatnya sejak masih sekolah, bahkan hingga kini. Hong bisa membaca pikiran dan perasaan Wujin saat itu. Hong percaya bahwa Wujin dan Soah sebenarnya punya perasaan yang sama. Tapi mereka sama-sama tidak berani mengatakan. Menurut perhitungan matematika cinta Honggu, sebenarnya cinta Soah lebih besar dari cinta Wujin kepada Soah. Hong memberikan beberapa cara untuk mendekati Soah. Tapi semuanya gagal dan sampai hari kelulusan, Wujin dan Soah tidak pernah berbicara. Saat hari kelulusan, semua anak menuliskan kesan pesan terakhirnya di buku rapot satu sama lain. Dengan ragu dan malu, Soah juga meminta Wujin menuliskan sesuatu di rapotnya. Kemudian, dia langsung pergi. Saat menyadari ballpoint Wujin tertinggal di dalam rapot Soah, Wujin pun segera mengejarnya. Tapi dia sudah terlambat. Soah sudah menghilang entah kemana. Hampir 2 tahun, Wujin masih menyimpan perasaan yang sama. Dia pun pergi ke wartel di seberang jalan. Mendengar suara Soah mungkin akan mengobati rindunya selama ini. Tapi semua tak semudah yang dibayangkan. Saat terdengar halo dari seberang sana, Wujin gugup dan ingin menutup teleponnya. Tapi Honggu yang berada di sampingnya menahannya sekuat tenaga. Dan terjadilah percakapan singkat antara Wujin dan Soah. Percakapan tentang kenangan kecil yang mempunyai arti sangat besar. Di depan sebuah gerbang sekolah, Soah dan Wujin akhirnya bertemu. Ada perasaan canggung di sana. Tak ada yang dibahas selain tentang pulpen Wujin. Setelah memberikan pulpen itu, Soah pamit pergi. Ketika baru beberapa langkah, Wujin memanggilnya dan mengajaknya makan sebentar. Saat menunggu bis untuk pulang, mereka saling melewatkan bis yang ada. Nampaknya mereka sama-sama ingin berdiri lebih lama berdua, meskipun hujan mulai mengguyur. Sampai akhirnya bis terakhir datang dan Soah pergi duluan. Saat Soah baru duduk dan bis berjalan beberapa meter, di luar, di tengah rintikan hujan, Wujin berlari mengejar bis itu dan menghentikannya. Di dalam bis, saat semua orang memperhatikan tingkahnya, dia bilang, apakah dirinya boleh mengirim surat untuk Soah? Dengan perasaan haru, Soah kemudian berdiri dan mengelap dahinya. Dia pun mengangguk dan mengiyakan. Dan dari situlah Wujin tahu bahwa perasaannya telah terbalas. Keadaan kembali ke waktu sekarang. Di rumah, Soah yang masih tidak ingat apa-apa gagal menjemur pakaian karena di luar sedang hujan.
Saat berdiri di pintu, dia melihat sebuah gubuk kecil di seberang halaman. Saat dia ingin memasukinya, ternyata pintu rumah terkunci. Dia teringat sebuah kunci di dompetnya kemarin. Dia yakin itu adalah kunci rumah kecil ini. Di dalam gubuk itu, Suah menemukan beberapa kenangan tentang dirinya, Jiho, dan Wujin. Gubuk itu adalah tempat pribadi Ibu Jiho. Keesokan harinya, mereka pergi berlibur bertiga. Di sebuah bukit yang ada sungainya, pemandangan yang begitu sejuk ditambah dengan anggota keluarga yang lengkap, membuat mereka merasa sangat bahagia. Kemudian mereka pulang saat hampir malam. Wujin menggendong Suah dan Jiho bersamaan sampai rumah. Saat mereka memasuki rumah, tiba-tiba Wujin pingsan lagi. Saat siuman, Wujin menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya kepada Suah. Semua berawal saat pertemuan terakhirnya dengan Suah. Saat itu, dia akan melaksanakan lomba renang. Wujin berlatih sangat keras hingga tiba-tiba saat dia sedang berlatih, semuanya semakin buram dan dia pingsan di dalam kolam. Dokter bilang ada masalah di otaknya yang membuat hormon dalam tubuhnya tidak seimbang. Setiap kali ia gugup dan tegang, ia akan pingsan. Saat itu, Wujin putus asa. Dia tidak ingin Suah bersamanya lebih lama lagi. Wujin tidak ingin membuat Suah sedih atas keadaannya. Tapi ternyata semua tak seperti yang Wujin bayangkan. Berpisah dengan Suah justru membuat kehidupan Wujin semakin berantakan. Dengan modal nekat, Wujin menyusul Suah ke Seoul. Tapi keadaan sepertinya tak memihak kepadanya. Perasaan rindu yang ia bawa dari rumah harus ia bawa pulang lagi sendirian saat mengetahui Suah sudah dengan yang lain. Sejak saat itu, Wujin memutuskan untuk tak menghubungi Suah lagi. Beberapa bulan kemudian, saat Wujin sedang pindah rumah, teleponnya tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Suah. Dia bilang dia akan menyusul Wujin ke desa dan akan hidup bersamanya apapun keadaannya. Di stasiun kecil itu, akhirnya Suah datang dan mereka pun hidup bersama. Keadaan kembali ke waktu sekarang. Saat Suah sedang membersihkan gubuk kecil itu, dia menemukan buku diari Suah saat masih muda. Buku itu mengingatkan semuanya. Dia kemudian membaca lembar demi lembar buku cerita Jiho yang ibu Suah tuliskan untuknya. Dia menjadi paham kenapa Jiho dulu bilang bahwa Jiho sudah lama menunggu kedatangannya. Hari berganti hari, Suah mulai mengajarkan hal-hal kecil kepada Jiho. Jiho harus bisa mandiri sebelum ia akan benar-benar pergi kembali. Jiho akan belajar bagaimana menggoreng telur dengan benar, mandi dan keramas yang baik, membersihkan debu dengan alat sedot, juga belajar menjemur pakaian yang baik dan benar. Suah ingin memastikan bahwa Jiho bisa melakukan semuanya dan tidak merepotkan ayahnya. Suah juga ingin Jiho berjanji bahwa dia harus menjaga ayahnya sampai kapanpun. Saat makan, Jiho bilang bahwa di sekolah sebentar lagi akan diadakan acara konser siswa. Dan setiap kelas harus tampil bernyanyi dan berpuisi di panggung, disaksikan para orang tua mereka, termasuk Jiho. Jiho berlatih setiap hari di sekolah bersama teman-temannya. Mereka ingin menampilkan yang terbaik untuk ayah dan ibu mereka. Di sisi lain, musim hujan nampaknya akan segera berakhir. Diam-diam, Wujin membawa setumpuk demi setumpuk kayu untuk menutup terowongan kereta. Wujin ternyata ikut mempercayai cerita dalam buku itu. Dia berharap ketika terowongan itu ditutup, kereta yang akan menjemput Suah tidak akan bisa melewatinya. Dan Suah tidak akan pergi. Tapi semua tetap sia-sia. Tumpukan kayu itu diterjang habis oleh kertas yang melintas. Hari konser itu pun tiba. Suah diam-diam menyelinap ke sekolah dan melihat Jiho tampil. Sedangkan Wujin masih di tempat kerjanya. Dia sudah berencana akan pulang cepat dan menghadiri acara konser Jiho. Tapi di kolam itu, tiba-tiba ada yang tenggelam dan tak ada seorang pun yang menolongnya. Wujin pun terpaksa menjeburkan diri dan menolong orang itu. Penyakit Wujin pun kambuh dan dia tidak sadarkan diri. Di sekolah, semua siswa bergantian membacakan cita-cita mereka. Sampai pada giliran Jiho, tapi dia hanya berdiam diri tak berbicara. Jiho masih melihat sekeliling mencari orang tuanya, tapi tidak ia temukan. Saat itu, Suah melambaikan tangannya dan memanggil Jiho pelan. Jiho kemudian maju. Awalnya baik-baik saja, tapi kemudian semua berubah. Jiho tidak lagi melafalkan cita-cita seperti yang ia hafalkan ketika latihan. Dia melafalkan apa yang diajarkan ibunya ketika di rumah. Sontak membuat mata Suah berkaca-kaca. Ia tak menyangka Jiho menghafalkan semua apa yang ia ajarkan kepadanya. Saat acara konser selesai, Jiho keluar sekolah mencari ibunya. Matahari mulai terbit. Itu berarti ibunya bakal segera pergi. Jiho kemudian langsung pulang. Di rumah,
sudah tidak ada siapa-siapa. Di tempat lain, ketika Wujin dibawa ambulan, dia sadar dan langsung turun dari mobil. Di luar, matahari sudah bersinar terang. Dengan sekuat tenaga, ia berjalan menuju terowongan di mana Soah pertama kali tersadar. Soah terus berjalan ke terowongan di bawah jembatan. Dari belakang, terdengar suara Jiho memanggil-manggilnya. Jiho berlari kemudian memeluknya. Dia tidak ingin ibunya pergi lagi. Soah perlahan menjelaskan pada Jiho bahwa waktunya telah tiba. Dia harus pergi. Dia ingin Jiho berjanji bahwa Jiho akan selalu menjaga ayah untuk ibunya. Wujin kemudian melanjutkan pergi. Ketika sampai di ujung lorong, Wujin yang terengah-engah hanya bisa memandangi Soah. Soah tersenyum kepadanya seolah ingin bilang, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Dan kemudian hilang. Setelah saat itu, Wujin terlihat lebih sehat. Dia bisa menggayuh sepeda bahkan lebih cepat. Dia tak lagi menjadi tenaga kebersihan di tempat renang itu, melainkan menjadi instruktur senam seperti cita-citanya dulu. Dan Jiho semakin mandiri. Saat selesai minum obat, Wujin menemukan sebuah kunci dan surat di kotak obatnya. Itu adalah kunci gubuk tempat Soah menuliskan semua kenangannya. Pada sebuah buku diari, Wujin tahu bahwa Soah sebenarnya lebih dulu mencintai Wujin. Soah sudah jatuh cinta padanya sejak Wujin baru pertama kali pindah di sekolah itu. Saat Wujin dulu menyusul ke Seoul untuk bertemu dengan Soah, dia kecelakaan dan koma. Saat terbangun, dia ternyata melompat 8 tahun ke masa depan dan bertemu dengan Wujin dan Jiho, suami dan anaknya. Dan saat ia menghilang, ia terbangun dan kembali lagi ke waktu di mana dia sedang berada di rumah sakit setelah koma selama 6 minggu. Karena mendapati pengalaman itu begitu nyata, dia pun memutuskan untuk menemui Wujin di stasiun kecil dekat terowongan rumahnya. Soah percaya dirinya dan Wujin sudah ditakdirkan bersama. Kini, Jiho bukan lagi anak kecil. Dan setiap kali Jiho ulang tahun, Paman Honggu selalu membawakan kue dan sepucuk surat bertuliskan, "Selamat ulang tahun Jiho, dari ibu di negeri awan." Ini adalah janji Honggu pada Soah ketika waktu itu ia datang ke toko roti dan meminta Honggu membuat kue setiap kali Jiho ulang tahun sampai umur 18 tahun. Dan cerita pun selesai.